Halo Pips, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Aditya Dwi Prasetyo Dan saya Misbah Ulum di Diskusi Diskusi Rasa. Rasa. Ya. Kali ini kita mengundang bintang tamu ya. Mm-mm, Jadi salah satu dari rekan kita. mm-mm. Bisa memperkenalkan diri dulu mungkin? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ahi. wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Nama saya Dendi Setia Mulyantanto, Mm-mm. bisa dipanggil Dendi. Saya tinggal di Badung, daerah Dalung, dan kampus saya di Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar. Kebetulan antum tahu nggak kenapa antum bisa diundang sini? Nah, itu dia. Nah, Malamnya saya dihubungi sama nah, teman saya juga kebetulan, Adit ini kan Adit. satu kampus juga. Jadi saya di sini diminta untuk sharing Sharing. mengenai tentang hal-hal yang bisa dijadikan bahan diskusi juga untuk kita semua, bukan hanya kita tapi untuk yang menonton juga bisa gitu kan. Ya, itu nikah muda ya kita membahas Ya. itu karena perspektif yang baik itu kadang-kadang datang dari orang yang mengalami langsung kan, benar kan? Siap, Ya. Jadi kita membahas tentang nikah muda. Kita buka berita pertama ya. Oke, jadi berita pertama mungkin saya bacakan saja. Mm. Jadi hamil duluan 44 remaja daftarkan diri untuk menikah muda. Jadi yang menjadi pertanyaanku dari berita ini untuk antum dan sebenarnya antum nih ketika menikah tuh karena sebab pilihan atau keterpaksaan? Sebab pilihan atau paksaan gitu Mm-mm. ya. Ya kalau keterpaksaan tuh kan kayak gitu tuh beritanya tuh. Mm-mm. Kalau antum jalur mana nih? Kalau saya pribadi untuk memutuskan menikah muda itu ya karena sebuah pilihan. Mm-mm. Aslinya pilihan dan juga keterpaksaan itu bedanya tipis. Pilihan kenapa? Karena sudah lama pacaran kah atau gimana? Tidak. Pilihan dan keterpaksaan tuh kenapa saya mengatakan bedanya tipis? Karena kalau misalkan seseorang yang syahwatnya sudah tidak terkontrol, itu pasti memiliki yang namanya orang tua, pasti memiliki yang namanya keputusan yaitu keterpaksaan untuk menikahkan anaknya. Dan itu juga sebagai salah satu pilihan dari orang tuanya. Nah, kalau saya pribadi, kenapa saya bilang pilihan? Dikarenakan ya memang karena dari saya sendiri itu sudah mengetahui diri saya sendiri itu bisanya sampai mana. Jadi kalau misalkan diri saya itu sudah merasa syahwatnya sudah tidak terkontrol, kemudian ingin segera menikah, ya sudah menikah. Dalam tanda kutip ini, mohon maaf saya potong. Jadi syahwat yang meluap itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Syahwat yang meluapkan laki-laki. Laki-laki itu kan memang godaannya sangat besar. Musuhnya sangat banyak. Tidak hanya musuh di sesama manusia saja, tapi musuh yang terbesar bagi laki-laki yaitu syahwatnya, nafsunya dari dalam diri mereka sendiri. Nah, yang kedua itu mungkin perempuan. Karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, bahwasanya ketika perempuan keluar rumah itu yang menjadi perhiasannya yaitu syaitan. Jadi laki-laki ketika dia tidak mampu mengontrol hawa nafsunya, mungkin bisa pertama yaitu dengan berpuasa. Tapi kalau masih tidak bisa terkontrol lagi, ya sudah menikah. Daripada nanti harus menanggung resiko dari dirinya sendiri dan juga resiko dari orang tuanya. Jadi seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaanku, dari sekian banyak pilihan nih, terutama anak muda ya, pilihan untuk membanggakan orang tua, pilihan untuk menuntaskan pendidikan, kenapa antum malah memilih untuk menikah muda? Kan bisa ditunda dulu nih, entah untuk berkomunikasi sama si pasangannya dulu agar ditunda, ntar ya pendidikanku tunggu sukses dulu atau karirku sukses dulu. Kenapa antum langsung memilih jalur tersebut loh? Karena kebahagiaan ada banyak gitu kan, Nah, bukan hanya menikah ya, gitu ya. kan. Ya. Jadi kalau dari saya dan dari kedua orang tua saya yang ada di Bali, kan orang tua kandung saya sudah tidak ada. Jadi apapun yang saya lakukan, kalau nanti saya berdosa, itu dosanya pasti mengalir ke orang tua kandung saya. Nah, di sini saya sama Bibi. Kemudian Bibi mengajarkan tentang agama. Alhamdulillah agamanya juga Kuat. di dalam keluarga saya kuat. Kebahagiaan itu bukan tercermin dari bentuk dunia. Maksudnya dari bentuk pendidikan atau harus kaya dan segala macam, tapi kebahagiaan itu bagaimana kita bisa bahagia akhirat dulu. Iya.
Heeh. Kalau kita bahagia akhirat dulu, insya Allah nanti dunia akan mengikuti. Jadi salah satu menikah itu menurut saya itu adalah kebahagiaan untuk akhirat. Iya, paham. Aku paham berarti menikah antum nih untuk mengurangi dosa-dosa yang besar itu kan. Iya. Tapi kan menikah sendiri itu hukumnya sunnah ya? Sunnah kan? Mereka Sunnah. Menafkahi itu wajib, ya kan? Setuju? Antum modal apa sampai antum berani untuk menikahi dia dengan hanya modal ya untuk mengurangi dosa? Tentu aja untuk menuju ibadah tersebut kita kan perlu dunia kadang-kadang. Iya kan? Apa yang antum persiapkan mungkin dari dari itu? segi karir Ah, bapak ini mungkin udah naik jadi gitu. manajer, jadi mungkin apa gajinya mungkin sudah mencukupi setiap sebulan. Apa mungkin. modal nekat? Ya. Apa biasanya dalam suatu hubungan kayak gini loh, tiba-tiba si perempuan udah ngedesek, udah kalau kamu serius datengin aja orang tuaku. Apa kayak gitu? Ya, kalau saya pun pribadi kalau memang disuruh nikah muda kan agak-agak Ya. gimana, saya mewakili orang yang belum nikah sih. Jadi rata-rata kan mungkin ada beberapa masalah mungkin dari segi finansial, siap nggak siapnya mungkin kalau memang modal nekat nih kan jatuhnya lebih ke gimana ya, Bodoh. nggak Nggak, nikah nggak kasar. tapi tanggung jawab atas nafkahnya tuh kan agak kurang. Kurang. Kalau emang mungkin masih pegawai kontrak lah atau apa kan. Jadi Kan masih persiapan antum tuh berpikir-pikir apa? juga untuk Kalau persiapan untuk menikah gitu ya, berani iya. mengambil keputusan untuk menikah muda. Ya, itu. Kalau saya jujur, waktu menjelang pernikahan itu saya belum punya pekerjaan. Serius? Serius itu? Belum punya pekerjaan sama sekali. Terus? Sedangkan saya masih mahasiswa, mahasiswa semester 5. semester 5. Ya, terus? Karena dukungan dari kedua orang tua saya yang memang agamanya kental di keluarga saya, ya sesuai dengan perkataan saya tadi. Utamakan akhirat dulu, maka dunia akan menyusul. Jadi walaupun kita tidak punya pekerjaan, tidak punya biaya untuk menikah, insya Allah pasti ada, karena niat kita sudah baik. Iya. Beda kalau misalkan niat kita buruk, maka tidak akan terjadi. Dipersulit. Iya, tapi kalau niat kita baik, maka segala sesuatu itu pasti akan dipermudah. Alhamdulillah 3 bulan atau 4 bulan menjelang pernikahan itu saya mendapatkan pekerjaan. siap. Gila. Keajaiban nih. Rencana Allah tidak ada yang tahu ya. Iya. Siap. Ya itu makanya tadi utamakan akhirat dulu. Kalau bagi saya dan keluarga saya. Jadi saya mencari pekerjaan dan alhamdulillah ada modal untuk menikah sampai sekarang pun dalam keluarga saya sama istri saya tetap berjalan sebagaimana biasanya, sederhana. Tapi yang ngajak nikah duluan siapa? Saya. Oh, saya. Tidak ada mungkin ini kan karena nikah muda kan pasti ada perspektif baik dan buruk. Mungkin segi buruknya mungkin kayak Anda ya DP seperti dulu berita mungkin. itu. Seperti Hamil berita dulu mungkin baru hamil nikah. duluan mungkin atau ada perspektif seperti itu dari orang tua si cewek dan si cowok mungkin. Kok tiba-tiba nikah? Kok tiba-tiba pingin nikah lah anggapannya. Kalau pikiran dari orang tua saya sama orang tua istri saya itu tidak berpikir sampai sejauh itu. Sudah sejauh itu. Oke. Karena orang tua istri saya juga alhamdulillah paham agama. Waktu saya mendekati dia, datang ke rumahnya minta ta'aruf, orang tuanya bilang jangan terlalu lama, nanti takutnya menimbulkan fitnah. Nah, itu juga sebagai bahan acuan buat saya. Waktu itu saya datang ta'aruf itu saya belum punya pekerjaan. Jadi saya cuma modal nekat tadi, bener. Antum percaya nggak bahwa ketika kita memilih satu hal, berarti ada yang harus kita korbankan di sana? Contohnya? Contohnya kayak gini, ketika aku memilih kuliah dan kuliahku kebetulan jam yang siang, berarti ada yang harus aku korbankan dong, tidur siangku. Kalau sore pulangnya ada yang harus korbankan dong. Nggak bisa kuliah ke pantai, ngajak-ngajak teman itu nggak bisa, karena kuliahku membuatku nggak bisa kemana-mana. Nah, ketika antum memilih nikah muda nih, antum nggak takut ada hal yang harus antum korbankan juga, seperti pendidikan antum atau nggak cara antum nongkrong kayak gitu? Nggak takut? Mungkin antum yang biasanya nongkrong malam kan karena nikah udah tidak ada lagi. Terutama pendidikan lah. Kalau perihal pendidikan sama nikah itu kalau dikatakan takut atau tidak itu sebenarnya tidak. Tidak takut. Ya. Kalau dipilihkan antara dua itu yang pasti saya akan memilih keluarga. Iya. Keluarga rumah tangga saya. Nah, bagi saya kuliah itu bagaimana kita bisa mengambil ilmunya untuk kita bisa amalkan nanti. Karena mungkin yang menjadi bahan acuan kenapa banyak yang tidak
menikah karena kan pendidikan mungkin salah satu faktornya. Nah, justru saya mengambil kesimpulan dari situ. Kalau misalkan kuliah tapi tidak nyantol ilmunya, kemudian tidak diterapkan, kemudian dia lulus membawa pangkat sarjana, titel sarjana. Tapi kalau misalkan ilmunya tidak nyantol kemudian tidak diamalkan, ya percuma ya. Iya. Bisa mahasiswa apa gitu loh. Jadi mungkin saya mengambil keputusan untuk memilih salah satu yaitu keluarga saya. Dan ini sudah saya bicarakan juga ke istri saya. Dan istri saya juga menyetujui karena melihat kondisi. Seberapa kemampuan saya mungkin kuliah sambil mengatur keluarga gitu kan. Alhamdulillah istri saya juga menyetujui. Jadi ilmu pengetahuan itu yang penting bagaimana kita membawa ilmu pengetahuan setelah lulus itu ya. Iya. Daripada lulus nggak bawa apa-apa sama sekali. Tapi berbeda jalur mengambil keputusan bukan berarti menuntaskan pendidikan dulu nggak buruk kan? Maksudnya pendidikan dulu baru nikah. Ini kan masalah mungkin dari segi finansial mungkin yang dimana nggak salah kan maksudnya? Iya, nggak salah. Itu kan tergantung daripada individunya masing-masing. Ya. Kalau misalkan memang dia benar-benar kuliah, benar-benar menjadi seorang mahasiswa, ya dia seharusnya paham akan dirinya sendiri. Kalau misalkan dia berbuat seperti ini, bagaimana efeknya? Kalau dia berbuat seperti ini, bagaimana efeknya dengan keluarganya? Gitu. Itu tergantung dari individu sendiri-sendiri sih. Saya bacakan berita selanjutnya. Jadi berita selanjutnya adalah pilih nikah muda, belum lama berumah tangga sudah minta cerai. Bagaimana tanggapannya Mas Dendi? Ya, jadi yang jadi pertanyaanku dari berita ini, antum percaya nggak bahwa ketika kita menikah itu kita saling mencintai? Kalau dikatakan percaya apa enggak? Percaya atau enggak ya percaya. Tapi kenapa banyak yang cerai setelah menikah? Itu mungkin kembali kepada individu. Karena kalau kita mengacu kepada kita saling mencintai sebelum kita menjalin ke pernikahan, apakah kita sudah mencintai pemiliknya? Kan seperti itu. Karena kan segala sesuatu jika tidak karena Allah, tidak karena Tuhan kita, itu pasti akan ada gonjang-ganjing di sana. Berarti secara tidak langsung antum bilang bahwa saling mencintai itu memiliki umur, dan cara memperpanjangkan umurnya itu dengan cara mengaitkan sesuatu hal itu dengan Allah. Iya. Ya, segala sesuatu itu harus kita kaitkan dengan Allah. Pernikahan itu kan ibadah. Ya. Kalau kita yang beragama Islam kan, pernikahan adalah ibadah. Oke, jadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah apa sih yang beda dari sebelum nikah sama sesudah nikah? Ya. Hal apa yang berbeda? Antum sebelum nikah itu ta'aruf apa pacaran? Ta'aruf. Ini pertanyaan yang mana dulu yang harus dijawab? Ya, perbedaannya itu, ya maksudnya prosesnya itu perbedaannya apa? Perbedaan sebelum dan sesudah nikah. Iya. Kalau ini kan saya menjawab karena individu saya sendiri kan, bukan saya menjawab karena mewakili orang lain atau seluruhnya, bukan. Kalau dari diri saya sendiri, bedanya itu mungkin ada di tanggung jawab. Ya. Di tanggung jawab. Karena waktu saya sebelum nikah itu kan ya sering nongkrong, kemudian pulang malam gitu kan, nggak teratur, nggak disiplin. Kemudian perihal hubungan dengan orang tua itu juga kadang sangat sulit. Maksudnya sangat sulit, saya yang sulit diatur gitu kan. Nah, ketika sudah menikah, alhamdulillah perubahan-perubahan itu step demi step itu ada. Dari yang dulunya pulang malam mungkin, jadi sekarang ada rasa tanggung jawab. Kalau saya pulang malam, istri saya gimana di rumah gitu kan. Terus kalau saya pulang malam, istri saya udah makan belum di rumah kan gitu. Jadi pernikahan itu banyak sekali memberikan kita pembelajaran. Salah satunya mungkin rasa tanggung jawab dari diri kita nanti. Akan muncul lah. Karena kan gak mungkin manusia tuh hanya diem di step itu aja. Allah pasti akan berubah manusia ketika manusia itu mau untuk berubah. Mungkin seperti itu. Berarti secara tidak langsung antum bisa bilang istri itu adalah alarm terbaik untuk kita bertanggung jawab. Apanya? Alarm terbaik maksudnya. Untuk kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya. Iya. Secara tidak langsung kan Allah memberikan kita istri itu sebagai perantara. Perantara untuk kita berubah. Jadi bagaimana cara kita menyikapi perantara tersebut dengan kemauan kita sendiri. Kalau kita tidak mempunyai kemauan, kalau kita tidak mempunyai niat, itu akan percuma. Contohnya kalau kita menikah tetapi tidak berdasarkan dengan niat yang benar, itu akan percuma.
Contohnya tadi perceraian juga bisa jadi. Ya, Seperti itu. masuk akal itu. Karena kan innamal a'malu binniyat. Biniat ya. Segala sesuatu itu kan tergantung pada niatnya. Siap, siap. Jadi mungkin Jadi pertanyaan selanjutnya, selanjutnya. kan tadi udah ngerasain perbedaan dan setelahnya itu. Biasanya di setiap pernikahan tuh nggak harus kan berjalan mulus, pasti ada masalah-masalahnya ini, ya kan? Antum ngerasain kan? Iya. Soalnya aku belum nikah makanya nanya antum. Antum ngerasain. Nah, ketika karena gini loh, kalau kita nih masih belum nikah, ada masalah nih, entah itu sama orang yang kita deketin atau orang yang kita ajak pacaran misalkan, kita bisa bawa masalah itu ke tongkrongan kita loh, kita ceritain. Nah, kalau antum lagi masalah sama istri antum, kemana menantu antum lari loh? Alternatif untuk menenangkan dirinya itu gimana? Ya. Healing soul-nya Iya. gimana? Menyembuhkan hatinya. Kalau perihal itu jatuhnya ke cobaan mungkin ya, ke ujian mungkin Ya, ya. ujian. Ujian antara sebelum nikah dan sesudah nikah itu saya pikir sama saja. Cuman berbeda level, Iya, level. berbeda level. Kayak contohnya kalau kita mengikuti ujian itu kan pasti berbeda kan, Iya. setiap ujian. Nah, kalau saya sendiri secara pribadi kalau misalkan ada masalah, saya sudah bicarakan dengan istri. Kalau misalkan memang ada yang salah dari saya ataupun kamu merasa ada yang salah, itu kalau misalkan memang tidak mau untuk diomongkan bareng-bareng, silahkan sendiri. Maksudnya silahkan sendiri, silahkan tenangkan dirimu sendiri. Diem. Iya, karena sesuatu yang kita tahu dari diri kita sendiri itu hanya diri kita. Iya. Tidak mungkin orang lain. Walaupun termasuk keluarga ataupun istri, itu kan istilahnya hanya menemani. Tidak bisa membantu kita dalam hati kita. Iya. Mungkin kalau misalkan membantu dalam hal finansial ataupun kebutuhan yang istilahnya duniawi, bisa lah. Bisa. Tapi kalau untuk urusan hati, ketenangan itu kan tidak bisa. Iya. Justru kita harus kembali ke Allah. Jadi segala sesuatunya tuh harus kita kembalikan kepada Allah. Berarti secara nggak langsung komitmen juga perlu di situ ya. Seperti Iya. antum bilang kalau ada masalah kita bicarakan. Itu komitmen yang antum bangun ketika pernikahan juga. Maksudnya antum nih secara umur beda berapa usia sih sama istri? 5 tahun. 5 tahun. Yang lebih muda? Saya. Enggak, saya mau nanya, antum umur berapa sih sebenarnya? Saya umur 21 sekarang. 21, dan Anda bisa sedewasa ini? Astagfirullah. Dia nikah sama yang lebih tua 5 tahun berarti 26. Berarti secara komunikasi kan itu udah berbeda ya. 26. Secara komitmen siapa yang lebih iya. membimbing karena perbedaan usia itu? Tidak mungkin dong si cewek. Mungkin ya? Nggak tahu. Mungkin nggak? Kalau untuk membimbing, yang namanya kalau sudah jatuh ke dalam hubungan keluarga atau suami istri itu ya pasti suaminya yang membimbingkan. Cuman haknya istri hanya untuk mengingatkan, bukan untuk mengatur. Mengingat bukan mengatur. Ya, terus poinnya? Contoh kalau misalkan suami salah diingatkan. Ya. Tidak boleh mengatur. Karena mengatur itu haknya suami. Maksudnya kalau dia salah kita nggak boleh ngatur. Enggak, intinya maksud dari si Dendi nih, si wanita nih mengingatkan aja loh. Iya. Haknya mengingatkan ya. Bukan mengatur. Walaupun antum nggak berubah, tetap kita nggak boleh mengatur. Tetap kita ingatkan mungkin ya. Iya. Tetap ingatkan. Tetap diingatkan. Mengatur tugasnya suami. Jadi mengingatkan dan mengatur itu tidak bisa dipisahkan. Jadi saling melengkapi. Suami dengan istri itu. Nah, kalau bicara tentang kedewasaan, itu sebenarnya dewasa itu tidak terpatok kepada usia ataupun dari wajah, dari fisik itu tidak. Kedewasaan itu diambil dari bagaimana seseorang tersebut bisa mengambil hikmah di setiap kejadian. Iya. Itulah yang bisa dikatakan dewasa. Karena percuma kalau misalkan diberi segala macam cobaan ujian, umurnya sudah tinggi, tapi tidak bisa mengambil hikmah di setiap kejadian, tidak bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik, itu percuma. Iya, berarti salah satu resep panjang umur supaya kita nggak masuk berita itu, yaitu dengan membangun rumah tangga dengan ilmu agama juga. Iya. Ya, betul kan? Karena kan sudah dijelaskan sama Rasulullah SAW. Apa itu? Kalau misalkan kita memilih pasangan yang ingin kita jadikan sebagai seorang pasangan sampai seumur hidup, itu kan ada 4 kriteria. Yeah. Yang pertama kan karena kecantikannya, kemudian karena keturunannya, hartanya,
dan yang terakhir karena agamanya. Iya. Kenapa agama diletakkan di paling akhir? Karena di 3 kriteria ini adalah sudah fitrahnya manusia. Suka cantik, suka Iya. gitu, udah fitrah Sudah kita. fitrah. Fitrah dari manusia itu. Mm. Nah, Rasulullah mengingatkan kembali dengan agamanya. Mm. Karena kalau misalkan 3 ini sudah berhasil diambil tapi tidak dilandasi dengan ilmu agama yang benar, maka akan sia-sia. Bisa dikatakan cinta buta lah istilahnya. Hanya memandang seperti itu saja, tidak memandang agamanya, tidak kembali lagi kepada Robnya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kriteriaku tuh apa? Cantik, 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 cantik. Oh. Tidak ada agama. Oke, mungkin bisa. Tidak ada agama. Tapi misal lo antum nih melihat orang-orang yang pacaran beda agama gimana? Gimana melihatnya? Kalau pacaran itu kan Pacaran emang nggak boleh. pacaran memang nggak boleh. Tapi saya mengambil misalkan dekat gitulah istilahnya, Ya, dekat dengan orang yang beda agama, tapi sudah menjerumus ke hubungan serius istilahnya. Iya, hubungan serius ya. Kalau misalkan hubungan tersebut lanjut sampai kepada pernikahan, kemudian yang berbeda agama ini pada saat pernikahan mau untuk masuk ke dalam Islam, itu sebenarnya menguntungkan. Menguntungkan. Menambah kaum kita. Iya, menambah mayoritas. Menambah saudara kita. Jadi itu menguntungkan, Allah senang, pernikahannya pun berkah. Kan seperti itu. Tapi kalau sebaliknya? Nah, kalau sebaliknya justru itu yang sangat menyesal dunia dan akhirat. Karena dia kan murtad, keluar dari Islam. Mas Dendi kan nikah muda. Coba bisa kasih tips kepada lajang-lajang seperti kita, enggak di luar sana. Antum tidak mau mengakui. Jadi yang pertama itu adalah niat. Yang kedua itu harus memiliki tekad yang kuat. Dan yang ketiga itu adalah doa. Nah, yang kesatu dan yang kedua ini kan sebagai bentuk ikhtiar. Kemudian yang ketiga ini adalah tawakal. Tawakal kita kepada Allah. Tawakal itu kan artinya berserah diri. Setelah kita melakukan sebuah usaha yang menurut kita itu sudah mencapai titik kemampuan kita, setelah itu kita serahkan ke Allah. Tapi kan setiap ikhtiar itu kan berbeda-beda. Ikhtiarmu nekat, ikhtiar kita harus berusaha dulu dong, mau ngumpulin uang. Ya, apakah semua ikhtiar itu sama? Tidak, sepertinya. Apa boleh misal kita nikah tapi finansial kita tidak ada, seperti antum lah. Nanti takutnya anak kita tidak terurus nanti mungkin. Yang paling pertama dan yang paling harus dikuatkan dalam hati itu adalah bentuk keyakinan kita. Kun fayakun. Iya. Segala sesuatu walaupun kita menganggap ini tidak mungkin, ini tidak bisa, tapi ketika Allah sudah berkata kun, jadi, maka jadi. Jadi kita tidak usah takut dengan ketidaksiapan kita. Justru ketika kita merasa takut, Allah tahu kalau kamu itu bisa. Cuman kita belum berani karena ketakutan itu yang menutupi keberanian kita. Jadi seperti itu. Jadi niat ikhtiar. Tekad yang kuat, doa. Dan doa. Boleh di spill mungkin? Contohnya? Kenalnya dari mana mungkin istrinya nih? Kenal di mana mungkin? Nah, jadi saya ini kan bisa dibilang bukan terlalu agamais ya. Saya dulu itu sangat suram, bisa dibilang. Ya. Jadi setelah berjalannya waktu, setelah itu saya awal hijrah tuh karena waktu itu diajak ke kajian, ke majelis sama teman saya ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang tetap bertahan. Tapi itu bukan, menurut saya itu bukan patokan sukses. Apanya tuh? Gabung majelis. Hijrah saya tuh bukan sukses. Hijrah bukan. Karena masih setengah-setengah. Bukan. Apa itu? Dikatakan sukses itu apabila nanti di akhir kalimatnya dia meninggal, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu baru dia sukses. Ya. Jadi kalau menurut saya ini belum sukses. Masih banyak jalan yang harus saya tempuh untuk menuju akhirat. Jadi mungkin segitu saja sharing-sharing dari diskusi rasa kali ini. Terima kasih juga untuk Era Madani yang sudah support untuk tempat podcast kita kali ini. Setupnya kayak YouTuber ya.
Jangan lupa follow juga Instagram Era Madani ya di @sewa_podcast_bali. Jalannya di mana tuh, Lung? Jalan Bedugul nomor 7A Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Jadi buat anak muda yang ingin mengembangkan inspirasinya bisa datang ke sini langsung ya. Sini, Oke. Sekian dari kami diskusi rasa.